Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dia Widawati. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Sekarang saya akan mencoba memaparkan salah satu materi ekonomi syariah, yaitu investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata investasi. Entah kalian pernah mendengar dari berita di televisi, pernah mendengar dari orang tua kalian, atau salah satu dari kalian sudah ada yang mencoba untuk memulai investasi. Baik, untuk itu mari kita belajar sama-sama ya. Nah, untuk pengertian investasi itu sendiri adalah suatu komitmen untuk menahan sejumlah dana guna memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kalian tahu nggak sih kalau investasi ini merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam loh. Karena investasi ini merupakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda hingga menjelang masa kerasulan. Investasi juga dilakukan guna tercapainya maslahah multiplier effect. Di antaranya, terciptanya lapangan usaha, lapangan pekerjaan, guna menghindari dana yang mengendap, juga agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali surah yang terkait dengan anjuran dalam berinvestasi. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Quran Surah An-Nisa ayat 9, Quran Surah Yusuf ayat 46-49, dan juga Quran Surah Luqman ayat 34. Dan masih banyak lagi surah di Al-Quran yang terkait dengan anjuran berinvestasi. Nah, jadi apa sih pengertian investasi secara Islam? Investasi menurut Islam itu merupakan penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha yang kegiatan usahanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Nah, untuk investasi ini terdapat dua jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor real. Sedangkan investasi tidak langsung ini dilakukan pada sektor non-real, seperti berinvestasi pada perbankan syariah dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, dan yang lainnya. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan tentang perbandingan tingkat keuntungan dan risiko dalam berinvestasi. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, dari gambar ini tuh kita mendapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi keuntungan yang kita dapat dalam berinvestasi, maka akan berbanding lurus dengan risiko yang akan kita dapatkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah risiko yang kita tanggung, maka berbanding lurus dengan keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, sekarang saya mau memberitahu nih ke kalian tentang memilih investasi Islam dengan metode screening syariah. Nah, kenapa sih harus menggunakan metode screening syariah ini? Karena metode ini dapat digunakan untuk memilih investasi perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam, yang pastinya yang bertujuan untuk menghindari perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya itu bertentangan dengan syariat Islam, yang dimana sangat menjaga hak seseorang atas harta investasinya. Dalam peraturan OJK yang ini nih, terdapat peraturan bahwa perusahaan itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kegiatan usaha yang bertentangan itu seperti perjudian, perdagangan yang tidak disertai barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran palsu atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian antara lain asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.
Jadi itu tadi merupakan kegiatan usaha yang dilarang, yang pastinya bertentangan dengan syariat Islam ya. Oh iya, apa kalian tahu Satgas Waspada Investasi OJK pada pertengahan Desember tahun 2017 lalu merilis 21 daftar entitas perusahaan investasi yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Nah, ada 2 poin nih alasan utama yang dijadikan acuan oleh OJK untuk melihat investasi yang patut dicurigai. Yang pertama itu tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Dan yang kedua nih, imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan itu tidak masuk akal. Nah, jadi kita harus hati-hati nih dalam memilih investasi. Jangan sampai kita tergiur dengan return atau keuntungan yang ditawarkan dengan nilai yang cukup tinggi. Karena hal itu tadi menjadi salah satu poin OJK untuk menilai investasi yang mencurigakan atau yang tidak. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah tahu kan kalau investasi dalam ekonomi Islam itu tidak hanya berfokus pada keuntungan materi saja, tetapi juga sangat memperhatikan keberkahan yang akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Oke deh, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Maaf banget ya kalau masih ada kurangnya. Semoga kita bisa sama-sama terus belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.